Oke, saudara sekalian, yang kita sama-sama simak di awal tadi adalah pergerakan mahasiswa tanggal 19 Maret 2025 dari Trisakti kalau nggak salah, yang meminta terhadap Menteri Hukum untuk bagaimana undang-undang tentang TNI ya, revisi rancangan undang-undang TNI ini mungkin tidak disahkan atau ada negosiasi-negosiasi beberapa pasal yang berada di situ. Tapi yang pasti banyak tanggapan dari berbagai pihak juga ya, yang menyatakan bahwa dari sisi positif mungkin saja ini adalah baik. Tapi dari sisi negatifnya juga jangan sampai terjadi kebablasan dan kembali sebagaimana Orde Baru. Kalau kita melihat dari sisi positifnya hari ini, di mana DPR RI telah mengesahkan rancangan undang-undang TNI jadi undang-undang, maka dimungkinkan karena melihat keadaan dan situasi bangsa dan negara kita, terutama misalkan di jajaran institusi yudikatif, misalkan Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Kenapa? Karena di dalam revisi undang-undang TNI ini dimungkinkan ya, menurut beberapa pengamat, untuk kemudian nanti jajaran TNI bisa masuk sebagai mungkin saja Jaksa Agung atau di jajaran Mahkamah Agung. Tetapi kalau melihat kenyataan dan situasi hari ini, banyak juga pihak kemudian yang secara positif ya mendukung itu. Kenapa? Ya, yang penting dapat memberikan yang namanya rasa keadilan, dapat mewujudkan proses kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang diharapkan. Kalau pihak-pihak yang lain saya lihat misalnya menilai rancangan undang-undang TNI di mana ada beberapa tambahan ya, bahwa TNI itu bisa untuk masuk di birokrasi di beberapa lembaga negara atau institusi negara, dimungkinkan. Ini adalah mungkin saja strategi dari Pak Prabowo Subianto. Bagaimana kemudian agar keadaan negara seperti korupsi bisa betul-betul maksimal misalnya. Ya, siapa tahu juga ini adalah strategi karena melihat betapa rusaknya ya, luar biasa rusaknya institusi hanya karena ulah oknum-oknum di institusi itu, misalkan di Kejaksaan misalnya ya, atau di Mahkamah Agung, atau di lembaga-lembaga negara yang lain. Sehingga kemudian ada suatu analisa bagaimana kalau seandainya ini dimasukkan dulu, ya istilahnya yang dari institusi kepolisian. Nah, oleh sebab itu, di dalam percakapan-percakapan yang dihadirkan di tengah publik, bahwasanya ini tanpa misalnya keluar dari institusinya, misalnya kalau anggota TNI itu
akan bertugas di beberapa instansi lembaga pemerintahan yang lain, misalnya di Jaksa Agung, Kejaksaan Agung, di Mahkamah Agung, atau di lembaga-lembaga yang telah ditentukan itu. Tidak perlu keluar. Mungkin itu adalah suatu ruang pada saat nanti sudah stabil, itu bisa ditarik di institusi asalnya, misalnya di Tentara Nasional Indonesia. Ini sisi positifnya menurut saya. Nah, sisi negatifnya bahwasanya ini bukan hal yang baru. Di Orde Baru dulu Jaksa Agung kebanyakan atau sering diperlihatkan dijabat oleh yang dari militer. Tetapi ya mungkin karena kondisi dan keadaannya yang berbeda begitu ya. Dan bisa saja ini sudah ada suatu desain dan rancangan yang bagian yang tidak sama dengan Orde Baru. Itu sisi positif yang bagi saya untuk memaknai itu ya. Nah, saudara dan sahabat sekalian, rapat terselenggara di ruang paripurna Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 20 Maret 2025, di mana tentu saja rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani ini, yang di sampingnya Wakil Ketua DPR yang lain seperti Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustafa, dan Adi Skadir. Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Wamenkeu Thomas Jiwandono, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hadir dalam rapat paripurna. Puan kemudian mempersilahkan Ketua Panja Rancangan Undang-Undang TNI Utut Adianto untuk menyampaikan laporan pembahasan rancangan Undang-Undang TNI ini. Kemudian Utut menyampaikan ya beberapa poin krusial terkait kedudukan Tentara Nasional Indonesia, usia pensiun, hingga ketertiban TNI aktif di kementerian atau lembaga. Ia memastikan tak adanya duifungsi TNI dalam pembahasan revisi undang-undang ini. Selepas Utut menyampaikan laporannya, Puan lantas menanyakan kepada anggota Dewan yang hadir, apakah rancangan undang-undang tersebut dapat disepakati menjadi undang-undang? Mayoritas menjawab setuju. Nah, akhirnya istilahnya resmilah bahwa perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ini disetujui, disahkan menjadi undang-undang. Dan adapun rancangan Undang-Undang TNI ini telah disepakati pada tingkat pertama antara Komisi 1 DPR RI dan pemerintah Selasa 18 Maret. Kendati demikian, H-1 jelang paripurna perwakilan pemerintah, dalam hal ini Menkeu Supratman Andi Agtas, Wamenkeu Thomas Jiwandono, Wamenhan Doni Ermawan Taufanto, hingga Wamensesnek Bambang Eko Suharyanto sempat rapat kembali dengan Komisi 1 DPR RI selama kurang lebih 2 jam secara tertutup. Supratman mengatakan rapat itu untuk memperbaiki hal teknis, bukan untuk mengubah substansi. Ia memastikan tak ada upaya di fungsi TNI. Ini juga mungkin bagian daripada komitmen Menteri Hukum ini pada saat kemarin itu beliau dititipi amanah oleh mahasiswa yang beraksi berdemonstrasi, yang kemudian tadi saya sudah perlihatkan di awal. Tentu saja mari kita songsong ini, mari kita lihat nanti seperti apa efektifnya undang-undang ini, dan tentu saja harapan kita nanti akan memberikan dampak positif bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira kita lihat dulu seperti apa nantinya. Jangan dulu kita terlalu suuzon atau negatif dalam melihat perubahan ini, walaupun kita juga tentu ada rasa was-was. Tetapi intinya kita menginginkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ya aman, tentram, damai, sejahtera, sentosa, dan berkeadilan sosial tentu bagi seluruh kita sebagai rakyat Indonesia. Oke saudara, itu yang bisa saya sampaikan tentang polemik rancangan undang-undang revisi ya, rancangan undang-undang TNI, dan sudah sah dan sudah disahkan oleh DPR RI. Tepatnya pada hari ini ya, Kamis 3 Maret 20 Maret 2025.
Jalan.